Bayangkan, sebuah senjata yang bahkan para penciptanya menjulukinya sebagai mesin kiamat, sebuah sistem yang meluncurkan ribuan rudal nuklir tanpa perlu diperintah manusia, sebuah tombol kematian otomatis yang jika ditekan oleh keadaan bisa menghapus sebuah negara, bahkan peradaban. Inilah Death Hand, senjata rahasia Rusia yang sejak era Perang Dingin hingga kini masih membayang-bayangi dunia. Dan baru-baru ini, namanya kembali mencuat, bukan karena uji coba, bukan pula karena kebocoran dokumen rahasia, melainkan dari perang kata-kata yang melibatkan antara Donald Trump dan juga Dmitry Medvedev, dua tokoh dengan ego besar yang tanpa sadar menyeret dunia pada bayangan perang nuklir sekali lagi. Semua bermula dari ucapan Donald Trump. Mantan Presiden Amerika Serikat itu melontarkan ultimatum kepada Vladimir Putin, segera lakukan gencatan senjata dengan Ukraina atau Rusia akan dikenai tarif tambahan. Trump bahkan memperpendek tenggat waktu dari 50 hari menjadi 10 hingga 12 hari, sebuah ancaman ekonomi tapi juga sinyal tekanan politik. Dmitry Medvedev, mantan Presiden Rusia sekaligus orang dekat Putin, bereaksi keras. Ia menyebut ultimatum Trump sebagai langkah berbahaya yang bisa menyeret dunia menuju perang terbuka. Medvedev menegaskan, Rusia bukanlah Iran, bukan pula Israel, negara yang bisa ditekan begitu saja. Trump membalas dengan nada meremehkan, menyebut Medvedev sebagai presiden yang gagal, yang masih merasa berkuasa. Namun disinilah percikan api berubah menjadi bara. Medvedev membalas lagi, kali ini dengan mengingatkan soal Death Hand, sistem balasan nuklir otomatis yang legendaris dari era Soviet. Kalimat itu seperti menyalakan alarm dunia. Death Hand, senjata yang bahkan Amerika pun enggan membicarakannya terlalu jauh. Sebuah serangan nuklir besar-besaran menghantam Rusia, kota-kota hancur, markas militer luluh lantak, bahkan Kremlin, pusat pemerintahan pun musnah. Artinya, tidak ada lagi presiden, tidak ada lagi jenderal, tidak ada lagi tangan manusia yang bisa memerintahkan serangan balasan. Di titik inilah Death Hand bekerja, sebuah sistem semi-otomatis diciptakan pada dekade 1980-an. Di puncak Perang Dingin, tugasnya sederhana tapi mengerikan. Memastikan bahwa meskipun Rusia musnah, balasannya tetap diluncurkan. Death Hand memantau getaran tanah, radiasi atmosfer, tekanan udara, hingga komunikasi militer. Jika semua indikator menunjukkan bahwa Rusia baru saja dihantam nuklir, dan tidak ada tanda-tanda komando manusia, sistem ini otomatis mengirimkan sinyal ke unit rudal strategis. Bahkan dalam beberapa versi, Death Hand menggunakan rudal komando khusus yang terbang melintasi Rusia sambil menyiarkan kode peluncuran ke silo-silo nuklir di bawah jalurnya. Hasilnya, ratusan hingga ribuan hulu ledak nuklir akan meluncur, menghantam kota-kota musuh, instalasi militer, dan pusat ekonomi lawan. Sebuah serangan balasan otomatis, sebuah mekanisme kiamat. Pertanyaan besar pun muncul, apakah Death Hand benar-benar ada atau hanya propaganda? Beberapa pejabat Soviet yang sudah pensiun mengonfirmasi keberadaannya. Ada yang menyebutnya sistem ini memang semi-otomatis, dengan wewenang peluncuran yang bisa dialihkan ke sekelompok kecil penjaga di bunker bawah tanah. Namun ada juga yang membantah, mengatakan itu hanyalah mitos untuk menakut-nakuti musuh. Lokasi protokol dan mekanisme pastinya menjadi rahasia negara tingkat tinggi. Tapi yang pasti, Death Hand bukan sekedar legenda. Sejumlah analis pertahanan meyakini sistem ini masih aktif hingga hari ini. Bahkan sudah dimodernisasi dengan teknologi satelit, kecerdasan buatan, dan jaringan komunikasi. Rusia tidak pernah mengonfirmasi secara resmi, namun indikasi terus bermunculan. Pernyataan Medvedev yang menyinggung Death Hand dianggap sebagai sinyal tidak langsung bahwa sistem ini masih berfungsi. Trump yang mendengar ancaman Medvedev ini tidak bergeming. Sebagai balasan, ia mengerahkan kapal selam nuklir perairan dekat Rusia. Sementara Kremlin menegaskan kapal selam nuklir mereka pun tersebar di seluruh lautan dunia. Bayangan perang dingin pun terasa hidup kembali. Death Hand memang yang paling menakutkan, tapi Rusia tidak berhenti di sana. Putin baru-baru ini mengumumkan bahwa Moskow mulai memproduksi massal rudal hipersonik generasi baru. Rudal yang diklaim bisa melesat 27 kali kecepatan suara dan bisa membawa hulu ledak. Dunia pun bertanya-tanya, jika Death Hand adalah mesin kiamat yang lama masih disimpan, maka rudal hipersonik adalah mesin kiamat baru yang sudah dipersiapkan. Pada akhirnya, ancaman nuklir bukan sekedar cerita lama. Death Hand adalah simbol dari betapa rapuhnya keseimbangan dunia. Sebuah sistem yang bisa meluncurkan serangan balasan meski tanpa ada manusia yang memutuskan. Dan yang paling menakutkan adalah mesin tidak punya emosi. Tidak peduli berapa juta jiwa yang akan musnah.
Tidak peduli diplomasi, tidak peduli perdamaian. Jika indikator menyala, jika algoritma berkata waktunya membalas, maka rudal akan meluncur. Bayangkan saja, di abad ke-21 ini, ketika teknologi berkembang begitu pesat, sebuah sistem peninggalan perang dingin masih bisa jadi penentu nasib manusia. Kata-kata bisa lebih tajam dari pedang, dan kali ini perang kata antara Trump dan Medvedev membuka kembali kotak Pandora yang selama ini terkunci, ancaman nuklir otomatis bernama Dead Hand. Dunia harus belajar bahwa tidak ada pemenang dalam perang nuklir, karena ketika mesin berbicara lebih cepat daripada diplomasi, maka yang hancur bukan hanya kota, tapi peradaban. Inilah Dead Hand, senjata zombie yang nyata, menunggu diaktifkan entah kapan, entah oleh siapa, atau oleh keadaan.